Raffi, mahasiswa perantauan, telah seminggu tinggal di kontrakan tua di dekat kebun bambu. Rumahnya sederhana, dindingnya kusam dan langit-langitnya berdebu seperti tak pernah disentuh puluhan tahun. Meski begitu, harga sewanya murah. Alasan terbesar Raffi memilih tinggal di sana. Namun, sejak malam ketiga, tidur menjadi hal paling sulit. Setiap malam, ketika jam melewati pukul 12, suara itu muncul. Tok, tok, tok. Seperti ada kaki kecil berjalan di atas plafon. Kadang pelan, kadang cepat, seperti berlari mengitari rumah. Dan setiap kali suara itu lewat tepat di atas tempat tidurnya, bau tanah basah menguap turun, membuat hidungnya perih. Raffi parno, tapi ia selalu mencoba berpikir logis. Mungkin tikus besar, atau kucing, gumamnya. Tetangganya, seorang bapak tua, hanya memberi peringatan saat bertemu di warung. Kalau malam, jangan keluar kamar. Jangan ditanggapi. Rumah itu kosong terlalu lama. Raffi menertawakan dalam hati. Namun malam berikutnya, keyakinannya robek. Sekitar pukul 1 pagi, Raffi bangun karena haus. Lampu rumah sedang mati. Hanya cahaya dari ponsel yang menjadi penerang. Saat ia berjalan ke arah dapur, ia melihatnya. Bayangan. Panjang, tak proporsional. Menempel di lantai dapur yang gelap. Tapi anehnya, tidak ada tubuh yang menjadi sumber bayangan itu. Bayangan itu seperti berdiri sendiri. Raffi freeze. Nafasnya tercegat di tenggorokan. Bayangan itu bergerak perlahan, memutar seperti sedang mencari-cari sesuatu di lantai dapur. Seperti seseorang meraba-raba dalam gelap. Namun gerakannya tidak seperti manusia. Terlalu patah, terlalu cepat berubah arah. Lalu, terdengar suara gesekan tanah. Raffi memberanikan diri menyalakan lampu dapur. Klik. Cahaya menyala. Tapi bayangan tersebut tidak hilang. Tetap tebal dan pekat. Bahkan lebih jelas daripada sebelumnya. Bayangan itu menoleh ke arah Raffi, meski tak punya kepala. Dan saat itulah Raffi sadar, bayangan itu bukan berdiri, melainkan merangkak. Langit-langit rumah bergetar tiba-tiba. Tok, 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 tok. Suara langkah di plafon terdengar lebih keras dari biasanya. Seolah ada sesuatu turun, mendekat, menuju dapur. Bayangan itu berhenti bergerak. Lalu perlahan-lahan memanjang ke arah kaki Raffi. Raffi mundur, keringat dingin membasahi punggungnya. Saat bayangan itu hampir menyentuh ujung kakinya, tiba-tiba, bam! Sebuah suara keras menghentak dari luar rumah, diikuti bau harum samar, seperti wangi menyan putih yang akrab dari tradisi ruqyah. Bayangan itu langsung menciut, mengerut seperti kertas terbakar, lalu menghilang. Sesaat, rumah hening. Raffi gemetar hebat, memegang dinding agar tidak jatuh. Dari arah depan rumah, terdengar seseorang mengetuk pelan. Tok, tok. Berbeda. Tidak seram, tidak mengancam.
seperti tanda peringatan. Suara seorang laki-laki muda terdengar dari balik pintu, tenang tapi tegas. "Jangan takut. Saya diutus untuk menjagamu. Ada yang sudah menempati rumah itu lebih lama darimu." Raffi terpaku. Ia belum tahu bahwa itu bukan manusia, melainkan jin muslim yang mengetahui bahaya yang mulai mengepungnya. Sejak malam bayangan tanpa tubuh itu muncul, keadaan rumah kontrakan berubah seperti hidup. Ada sesuatu yang berjalan, bernafas, dan memperhatikan setiap gerak Raffi. Malam kedua, Raffi baru saja menutup pintu kamar ketika rak piring di dapur bergetar pelan. Gelap, sunyi, namun piring-piring itu bergeser perlahan, seperti ada tangan tak terlihat menelusuri permukaannya. Tring, tring, tring. Raffi menelan ludah. "Paling tikus," gumamnya. Walau ia tahu suara itu terlalu rapi, bukan gerakan binatang. Ketika ia mendekat untuk memastikan lemari piring berhenti bergetar. Lalu, dari dalamnya terdengar suara lembut sekali. Suara perempuan berbisik di sela-sela piring. "Kembalikan milikku." Raffi terpaku. Dadanya terasa sesak. Bulu lengannya berdiri. Ia mundur perlahan. Belum sempat ia menutup pintu dapur, pintu kamar mandi di ujung lorong terbuka sendiri. Engselnya mencicit tajam, seperti menjerit. Krik! Hembusan dingin menyapu lorong, dingin dan bau tanah basah, seperti kuburan baru digali. Lampu kamar mandi padam, hanya kegelapan pekat di balik pintunya. Dalam gelap itu, Raffi mendengar seseorang menarik napas panjang. Napas itu berat, seperti dada yang terendam air. Raffi mundur cepat dan masuk ke kamar, mengunci pintu. Namun teror tidak berhenti. Ketika ia hendak tidur, baru saja memejamkan mata, napas itu terdengar lagi. Persis di samping telinganya. Dekat, sangat dekat. Raffi terlompat dari tempat tidur, menyalakan lampu. Tak ada apa-apa. Tapi bantalnya basah, seperti seseorang duduk di sana, dengan rambut yang meneteskan air. Puncak malam itu, Raffi memutuskan untuk menenangkan diri dengan sholat Isya. Ia berdiri menghadap kiblat. Baru rekat pertama, perasaan dingin merayap dari belakang punggungnya. Dingin itu semakin lama semakin dekat. Lalu ia mendengar suara perempuan menangis tepat di belakangnya. Suara itu lirih, panjang, seperti tenggorokan yang parau. Raffi. Raffi gemetar. Suaranya hilang. Namun ia memaksa menyelesaikan bacaan, walau lidahnya terasa berat. Ketika ia ruku dan sujud, suara itu mengikuti, seperti wajah seseorang berada tepat di belakang telinganya. Saat ia salam kanan kiri, hatinya hampir melompat keluar. Tak ada siapapun di ruangan. Namun, sajadahnya basah, bukan sedikit. Seperti ada seseorang yang baru saja berdiri di atasnya sambil meneteskan air. Bukan air biasa, tapi air berbau lumpur sungai yang basi. Dan di bagian atas sajadah, tepat tempat posisi tangan berdiri, terlihat jejak tapak tangan wanita. Panjang, kurus, mengarah ke dadanya. Raffi terpaku. Dalam diam kamar, terdengar suara perempuan itu lagi. Lebih jelas, lebih dekat. "Aku sudah menemukanmu." Jam 2 dini hari. Raffi terbangun karena suara aneh, pelan, ritmis, seperti sesuatu menggores lantai kamar. Krek, krek,
Awalnya ia mengira itu tikus, tapi suara itu terlalu lambat, terlalu sengaja, seperti seseorang menyeret kuku panjang di atas lantai kayu. Dengan napas tercekat, Raffi menyingkap sedikit selimut, mengintip dari ujung kasur. Dan saat itulah darahnya seakan berhenti mengalir. Dari celah bawah lemari yang gelap pekat, muncul sebuah tangan. Bukan tangan manusia. Tangan itu hitam legam, kurus, panjang tak wajar, seperti tulang yang dilapisi arang. Kulitnya retak, mengelupas, dan dari pucuk jarinya menetes cairan hitam seperti tinta. Jari-jarinya bergerak kaku, merayap perlahan, seperti ranting pohon yang hidup. Tangan itu menggapai-gapai, seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. Raffi menutup mulut dengan kedua tangan, mencoba menahan suara napasnya sendiri. Tangan itu berhenti, diam, seolah mendengarkan. Kemudian, sebuah suara muncul dari arah celah lemari. Suara serak, getarannya seperti berasal dari ruang kosong yang sangat dalam. Bukan dia. Jari-jari itu gemetar. Bukan cahaya. Tangan itu perlahan mundur kembali ke bawah lemari. Namun gerakannya sangat lambat, seperti terpaksa ditarik oleh sesuatu. Ketika tangan itu akhirnya menghilang, Raffi mendengar suara lain dari balik lemari. Cari cahaya. Cari dia. Lantai kamar kembali sunyi. Raffi memandang pintu kamar, tapi tidak berani bangun untuk menguncinya. Sampai azan subuh berkumandang dari kejauhan, ia masih duduk bersandar ke dinding, mata tak berkedip, tidak tidur sedetik pun. Karena entah kenapa, ia yakin tangan itu akan keluar lagi jika ia memejamkan mata. Kelelahan luar biasa membuat Raffi akhirnya terlelap menjelang subuh. Namun, tidurnya tidak tenang. Ia langsung terjebak dalam mimpi yang begitu nyata. Ia berdiri di tengah kebun bambu di belakang kontrakannya. Bambu-bambu tinggi itu bergoyang pelan, tapi tidak ada angin. Kabut menggantung rendah, begitu tebal hingga jarak 1 meter pun tak terlihat. Keheningan itu seperti menekan telinganya. Lalu, dari kedalaman kabut, terdengar suara langkah lembut. Sret, sret, sret. Seseorang muncul dari sela bambu. Seorang laki-laki berjubah putih, bersih, rapi, tanpa noda. Wajahnya bersinar lembut, bukan terang menyilaukan, tapi seperti cahaya bulan yang menenangkan. Namun, sorot matanya tajam, mampu menembus isi hati. Raffi berpaku antara takut dan tenang. Laki-laki itu berbicara dengan suara yang dalam dan pelan, namun menggema jelas. Raffi, kau sedang diperhatikan makhluk yang dulu tinggal di rumah itu. Raffi mencoba menjawab, tapi tenggorokannya serasa disumpel udara dingin. Akhirnya, ia memaksa suaranya keluar. Apa yang dia inginkan dariku? Laki-laki berjubah putih itu menatapnya lama. Dia bukan mencari manusia, malaikat mencari pengganti. Makhluk itu terikat, haus, dan buta. Dia hanya melihat bayangan. Dan kau membawa sesuatu yang mengundangnya. Raffi mengernyit, ketakutan. Sesuatu? Apa yang menempel padaku? Laki-laki berjubah putih itu mengangkat tangannya, namun tak menyentuh Raffi, hanya menunjuk pelan ke arah dadanya. Ada bagian dari dirimu yang lemah, yang gelap. Itulah yang dia dekati. Dia suka tempat rapuh. Raffi ingin bertanya lebih jauh, tetapi tanah bambu di bawahnya tiba-tiba bergetar. Dari balik kabut
terdengar jeritan panjang, jeritan perempuan memantul di antara batang-batang bambu. Wajah lelaki berjubah putih itu langsung berubah tegas. "Bangun, Raffi. Dia sudah di dalam rumahmu." Sekejap kemudian, semuanya gelap. Raffi tersentak terbangun, nafas terengah, seluruh tubuh berkeringat dingin. Namun yang membuatnya membeku bukan mimpinya, melainkan jejak kaki basah di lantai kamarnya. Jejak yang tadinya tak ada. Dan jejak itu membentuk garis lurus, mengarah tepat ke sisi kasurnya. Malam berikutnya, ketika Rafli membaca ayat kursi berulang-ulang demi menenangkan batinnya, udara di kamar mendadak beku. Angin yang tadi bertiup dari ventilasi berhenti total, seperti dunia ikut menahan napas. Lampu kamar berkedip pelan. Sekali, dua kali, lalu meredup menjadi kuning kusam. Di sudut ruangan, tepat di mana gelapnya paling pekat, muncul sebuah bayangan tinggi. Namun anehnya, kali ini Rafli tidak merasa terancam. Dadanya justru terasa lebih hangat. Dari tubuh bayangan itu, keluar cahaya keemasan tipis, seperti debu cahaya yang bergerak mengikuti setiap gerakannya. Sosok itu perlahan menampakkan bentuk. Seorang laki-laki berjubah panjang, wajahnya samar tertutup cahaya. Tapi mata itu terlihat jelas, tenang, dalam, dan penuh kewibawaan. Sosok itu berbicara. Suaranya berat namun lembut menggema tanpa gaung. "Aku penjaga tempat ini. Kau sedang dalam bahaya besar, Rafli." Rafli tersentak. Ayat kursi yang ia baca terhenti. Tangan yang memegang mushaf bergetar. "Bahaya apa?" Suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu melangkah maju. Setiap langkah membuat lantai bergetar halus, seolah bumi mengenali kehadirannya. Ada jin kafir yang terikat dengan rumah ini sejak lama. Ia membenci manusia. Ia mengusir siapapun yang masuk wilayahnya. Rafli teringat suara tangisan, tangan hitam di bawah lemari, dan langkah-langkah di plafon. Punggungnya dingin. Dengan suara tercekik, ia bertanya, Kenapa kau membantu saya?" Sosok itu berhenti tepat di depan Rafli. Cahaya hangat menenangkan jantung yang berdegup kencang. Ia menjawab pelan, tapi tegas. "Karena kau memanggil nama Tuhan saat ketakutan, dan itu membuatku diizinkan mendekat untuk menjaga." Namun tiba-tiba, cahaya di tubuhnya bergetar, seperti ada sesuatu yang mengganggunya. Ia menoleh ke arah langit-langit. Bayangan hitam pekat menjulur di atas balok plafon, bergerak seperti kabut beracun. Penjaga itu berkata cepat, suaranya tegang untuk pertama kalinya. "Dia mendengarkan kita." Dari plafon terdengar suara retakan pelan, seperti kuku menyeret kayu. Krek, krek, krek. Sosok penjaga itu menatap Rafli. "Kau harus siap. Apa yang datang berikutnya tidak mudah." Dan sebelum Rafli bisa berkata apapun, cahaya itu padam. Sosok penjaga menghilang. Dan dari atas plafon turun bisikan yang sama sekali tidak manusiawi. "Akhirnya, aku tahu siapa yang menjagamu." Malam itu,
Raffi duduk di atas sajadahnya. Tangannya gemetar, tapi ia memaksa dirinya membaca ayat kursi keras-keras, berharap seluruh ketakutan dalam dirinya runtuh bersama lantunan ayat itu. Namun justru ketika ia membaca, hawa dingin menusuk kamar. Bukan dingin biasa, dinginnya seperti udara dari ruang kosong bawah tanah. Lampu kamar berkedip 2 kali, lalu padam total. Gelap, sunyi, tapi sunyi yang menekan dada. Lalu terdengar sesuatu dari arah gudang. Srek, srek, srek. Suara langkah yang diseret, seperti seseorang berjalan dengan kaki yang patah. Raffi menegakkan tubuhnya. Matanya terbiasa dengan gelap, dan kini ia melihatnya. Sosok perempuan itu keluar dari gudang, merayap tegak, rambutnya menjuntai menutupi hampir seluruh wajahnya. Tubuhnya basah, tetesan air jatuh ke lantai, membuat jejak hitam seperti lumpur kubur. Dia berhenti beberapa meter dari Raffi. Kepalanya miring, tidak wajar, mengerikan. Lalu perlahan ia berbicara dengan suara penuh retakan. Raffi, kembalikan yang bukan punyamu. Raffi pucat. Ia tak mengerti apa yang dimaksud. Perempuan itu melangkah maju. Setiap langkah membuat lantai bergetar ringan. Srek, srek, srek. Tangan hitamnya terangkat, menunjuk Raffi. Tepat ketika jaraknya tinggal 1 meter, blar! Cahaya putih menyala kuat dari belakang Raffi seperti matahari kecil yang meledak tanpa suara. Raffi menutup mata karena silau. Dan ketika ia membuka sedikit, sosok berjubah putih itu telah berdiri. Tinggi, kokoh, dengan wajah bercahaya seakan tidak tersentuh oleh dunia manusia. Tatapannya lembut, namun tajam seperti pedang. Makhluk perempuan itu mundur spontan. Tubuhnya bergetar. Kemudian ia melengking, "Dia milikku! Kau tak berhak mengganggu!" Suara itu menggema, bukan hanya di telinga, tapi di dalam kepala Raffi. Sosok berjubah mengangkat tangannya sedikit. "Engkau bukan dari golongan kami. Tempatmu bukan di sini. Pergilah sebelum engkau dibakar oleh apa yang kau lawan." Perempuan itu meronta seperti terbakar. Kulitnya memecah menjadi asap hitam mengepul ke langit-langit sampai akhirnya prak. Ia hilang dalam semburan asap gelap yang menguap begitu saja. Raffi ambruk, lututnya tak kuat menahan. Sosok berjubah itu menatap Raffi, sorot matanya teduh, namun seolah menahan sesuatu yang belum ia katakan. "Kau aman dari makhluk itu, tapi bukan dari yang lainnya." Raffi menelan ludah. Apa maksudnya? Masih ada yang mengikuti aku?" Sosok cahaya itu hanya membalas, "Jejakmu sudah disentuh. Yang mengikuti aroma takutmu belum berhenti mencarimu." Cahaya itu meredup, pelan-pelan, hingga akhirnya padam seperti lilin tiup. Raffi kembali sendirian dalam kamar yang gelap, namun kini kesunyian terasa jauh lebih menakutkan, karena ia tahu teror belum usai. 3 hari berlalu tanpa gangguan. Raffi
Mulai bisa makan dengan tenang, bisa tidur tanpa menyalakan lampu seluruh rumah. Ia bahkan sempat berpikir, mungkin semuanya sudah selesai. Namun, malam keempat membuktikan itu salah besar. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Seperti seseorang memukul genteng rumah dengan kedua tangan. Raffi duduk di kasur. Tubuhnya berkeringat dingin. Jangan muncul lagi, bisiknya. Tapi suara langkah itu berpindah dari atas kamar tidur menuju ruang tamu, menyusuri seluruh atap. Tok, tok, tok. Seolah makhluk itu berjalan mondar-mandir, gelisah, mencari celah. Bambu di belakang rumah bergoyang. Dari ventilasi kamar, Raffi mendengar suara lebih mengerikan. Beletak, beletak. Bambu-bambu di belakang rumah bergerak keras seperti ada sosok besar yang berlari di antaranya. Padahal tak ada angin sama sekali. Raffi hanya bisa berbisik lirih, membaca doa apapun yang ia ingat. Namun suara itu malah berhenti tiba-tiba. Sepi, sunyi. Dan dari kesunyian itu, suara lain muncul. Suara perempuan, tepat di jendela kamarnya. Kembalikan. Suara itu sangat dekat. Seperti hanya beberapa sentimeter dari kaca jendela kamarnya. Bau tanah basah memenuhi kamar. Bercampur aroma lumpur yang menyengat. Bau yang sama seperti malam ketika tangan hitam itu muncul dari bawah lemari. Raffi menahan nafas. Pelan-pelan, tirai jendela bergeser sendiri, bergerak naik sedikit. Seolah seseorang dari luar sedang mengintip ke dalam. Raffi tidak berani melihat. Matanya terpejam kuat-kuat. Namun suara itu tidak berhenti. Kau tinggal di tanahku. Ada hak yang belum kau bayar. Aku menunggu. Langkah-langkah basah terdengar berjalan melewati seluruh sisi rumah. Mengelilinginya. Seperti pemangsa. Raffi mulai mengerti. Di tengah ketakutan itu, sebuah kesadaran dingin menghantamnya. Masalahnya bukan rumahnya. Rumah bisa saja baru dibangun. Tapi tanahnya, tanah tempat rumah itu berdiri, pernah menjadi lokasi tumbal. Ritual lama yang tidak pernah diselesaikan. Makhluk itu bukan ingin rumahnya. Bukan ingin Raffi juga. Ia menuntut sesuatu yang tertinggal. Dan Raffi baru menyadari bahwa suara yang mengikuti langkahnya sejak hari pertama bukanlah makhluk itu. Ada sesuatu yang menempel padanya sejak awal, seperti yang dikatakan sosok berjubah putih. Makhluk perempuan itu hanya mengejar jejak, dan jejak itu masih ada di tubuh Raffi. Di luar jendela, suara itu berbisik lagi, pelan, dingin, penuh dendam. Aku belum selesai. Belum selesai. Malam itu, Raffi tak tidur sekejap pun. Ia tahu dengan pasti, makhluk itu belum menyerah, dan ia sedang mendekat. Pagi itu, Raffi didatangi Pak Jatmiko, pemilik kontrakan. Wajahnya tampak gelisah, mata merah seperti kurang tidur. Ia memanggil Raffi duduk di teras, namun tangannya gemetar menahan sesuatu. "Nak, aku harus jujur sekarang," katanya lirih. Raffi mengangguk. Jantungnya kencang sejak semalam jendela kamarnya diketuk berkali-kali oleh suara perempuan itu. Pak Jatmiko menelan ludah. "Rumah ini dulu milik seorang dukun hitam." Raffi langsung merinding. Dia
dikenal melakukan ritual terlarang. Salah satunya menawan roh perempuan hamil. Suara Pak Jatmiko serak dan pecah. Perempuan itu dibunuh, dikurung di ruang sempit di bawah lantai rumah ini. Dijadikan pembantu gaib katanya, untuk melayani ritual dan menjaga kekuatannya. Raffi menutup mulutnya. Lantai rumah ini. Malam sebelum ritual terakhir, dukun itu terbakar di ruangannya sendiri. Api kecil, tapi cukup membuatnya mati. Ada yang bilang perempuan itu yang melakukannya. Pak Jatmiko menarik napas panjang, lalu berkata, "Setelah itu, roh perempuan itu tidak bisa kembali. Dia terjebak di antara dua dunia, setengah hidup, setengah mati." Raffi teringat suara tangis di belakangnya saat ia sholat. Sajadah yang basah, tangan hitam dari bawah lemari. Pak Jatmiko melanjutkan pelan. Makhluk itu, dia selalu mencari yang dia sebut cahaya. Itu satu-satunya jalan dia keluar dari jerat dukun itu. Tetapi setiap kali menemukan cahaya, dia menghancurkannya. Raffi mengernyit. Cahaya apa? Pak Jatmiko menatap tajam ke arah Raffi. Cahaya itu adalah jin muslim, penjaga yang menempel padamu sejak lama. Dada Raffi berdebar. Kau ingat sosok berjubah putih itu, nak, yang kau ceritakan, yang bersinar? Raffi mengangguk pelan. Pak Jatmiko menghela napas berat lalu berkata, makhluk itu sudah lama menjagamu. Mungkin ada alasan kau dipilih. Dan roh perempuan itu, dia bukan ingin menyakitimu di awal. Dia mencari cahaya itu. Dia ingin bebas. Dia ingin keluar. Raffi membeku. Karena berarti, sejak awal, perempuan itu tidak mengejarnya. Dia mengejar makhluk yang menjaga Raffi. Dan jika roh itu ingin mengambil cahaya, maka Raffi hanyalah perantara. Pak Jatmiko menepuk bahunya dengan suara bergetar. Nak, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan rumah ini tanpa izin penjagamu. Kalau tidak, makhluk itu akan mengikuti jejakmu. Raffi hanya bisa menelan ludah, tengkuknya dingin. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Ia bukan hanya tinggal di rumah berhantu. Ia tinggal di medan perang dua dunia. Tengah malam, pintu rumah tiba-tiba terguncang sangat keras. Brak, brak, brak. Guncangannya begitu kuat hingga debu berjatuhan dari plafon. Jendela kamar ikut bergetar hebat. Lalu, krek, salah satu kacanya retak memanjang, seperti digores kuku yang sangat panjang. Angin dingin menerobos masuk, membawa bau anyir, seperti darah lama bercampur tanah basah. Raffi mundur ke pojok kamar. Kemudian, perempuan itu muncul. Bukan lagi sebagai bayangan samar. Kini, ia berdiri jelas di depan jendela. Wajahnya pucat kebiruan, rahangnya retak ke samping, mata hitam tanpa bola mata. Rambutnya menetes air seperti baru diangkat dari sumur. Namun hal terburuknya bukan itu. Di belakangnya ada puluhan bayangan hitam. Tidak berbentuk manusia, tidak pula berbentuk hewan. Hanya siluet mengambang, wajahnya kosong, bergerak seperti kain basah yang diterpa angin. Semua itu menatap Raffi. Lalu perempuan itu berbicara. Suaranya pecah dan serak. Kembalikan yang kau bawa. Cahaya itu bukan milikmu. Siluet-siluet hitam mulai bergerak masuk lewat celah-celah pintu dan jendela. Dingin menusuk tulang. Udara kamar berat seperti ditekan ribuan tangan. Raffi berusaha membaca doa, namun suaranya bergetar, hampir tak keluar. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum bayangan-bayangan itu menyentuh kulitnya, duar! Ledakan cahaya muncul dari langit langut, begitu terang hingga seluruh ruangan terisi warna putih menyilaukan. Sosok berjubah putih turun seperti melayang. Wajahnya bercahaya, tenang, namun keras. Di belakangnya muncul beberapa makhluk lain, berwajah teduh namun garang, berkulit seperti cahaya, memegang tongkat panjang yang ujungnya memancarkan kilatan emas. Salah satu dari mereka mengetukkan tongkat ke lantai. Dum! Gelombang cahaya menyebar, menghantam bayangan-bayangan hitam. Mereka menjerit tanpa suara, mulut terbuka, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Pertarungan goib pun pecah. Bayangan-bayangan hitam melompat, melayang seperti kepulan asap jahat. Tongkat cahaya berputar, menebas, menahan, memukul. Raffi menunduk, menutupi telinga, meski suara yang terdengar bukan suara fisik, melainkan gema di dalam kepala. Ar, cambakan, hak kami. Perempuan itu mencoba mendekat, tangannya memanjang, kuku hitam menjulur. Namun sosok penjaga berdiri di depan Raffi dengan suara yang tegas namun lembut. Engkau bukan dari golongan kami. Pergi dan jangan kembali. Ia mengangkat tangannya. Cahaya besar meledak ke arah perempuan itu. Tubuhnya bergetar hebat, pecah menjadi serpihan asap hitam hingga akhirnya hilang. Bayangan-bayangan lain ikut runtuh, layu seperti daun kering dibakar. Angin berhenti total. Rumah kembali senyap. Sosok berjubah memandang Raffi, matanya teduh. Belum selesai. Masih ada jejak yang tertinggal padamu. Raffi ingin bertanya, namun sebelum ia sempat membuka mulut, sosok itu menghilang, padam seperti cahaya lilin yang ditiup. Hanya meninggalkan aroma wangi yang menenangkan. Dan Raffi terjatuh lemas di lantai, tak sanggup bergerak dengan kalimat itu terus menghantui. Masih ada jejak. Pagi itu, rumah yang biasanya terasa lembab dan berat kini berubah. Seolah ada udara baru yang masuk. Lebih terang, lebih lapang. Seolah sesuatu yang sejak lama berdiam di sudut-sudut rumah akhirnya pergi. Raffi berdiri di ruang tamu, mengusap wajah yang masih pucat. Belum sempat ia menarik napas panjang, sebuah cahaya lembut muncul di ambang pintu kamarnya. Perlahan, sosok berjudah putih itu kembali menampakkan diri. Tidak sesamar sebelumnya, tidak secepat bayangan lewat. Kini ia terlihat utuh. Wajahnya manusiawi, namun tidak sepenuhnya. Ada keteduhan yang membuat lutut Raffi lemas. Ada cahaya yang membuat jantungnya bergetar, antara takut dan tenang dalam waktu bersamaan. Makhluk itu berbicara dengan suara yang seakan langsung masuk ke dada. Tugas kami menjaga, bukan menakut-nakuti. Engkau telah ditandai sejak kecil. Kami hanya meluruskan jalur yang menyimpang. Raffi